Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asti Febrianti dari kelas Ekonomi Syariah B UPN Veteran Jakarta dengan NIM 22 10 11 60 55. Di sini saya ingin menyampaikan 10 prinsip ekonomi dan berpikir secara ekonomi. Yang pertama itu, sebelum kita mengetahui 10 prinsip ekonomi dan berpikir secara ekonomi, kita harus mengetahui nih namanya pengertian ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomos yang berarti satu, mengurus rumah tangga. Pada awalnya asal ini mungkin tampak aneh, tapi faktanya rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak kesamaan. Sebuah rumah tangga menghadapi banyak keputusan. Itu harus memutuskan anggota rumah tangga melakukan tugas mana dan apa yang diterima setiap anggota rumah tangga. Seperti yang kita tahu, pasti setiap anggota anggota rumah tangga pasti sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti ayah yang mencari nafkah, ibu yang mengurus rumah tangga, beberes ataupun yang lain, dan anak yang belajar ataupun bermain. Selanjutnya, 10 prinsip ekonomi. Sebelum kita memulai ke arah lebih jauh ke 10 prinsip ekonomi, kita harus tahu nih pengertian dari prinsip ekonomi itu. Prinsip ekonomi adalah sesuatu pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi, prinsip ekonomi merupakan acuan bagaimana ekonomi harus dijalankan. Jadi, semua aktivitas yang berbau ekonomi itu pasti menggunakan prinsip ekonomi. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, setiap orang berhadapan dengan trade-off. Untuk dapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu lain, kayak makanan, pakaian, leisure time, work, efficiency, dan equity. Seperti yang kita tahu kayak ketika kita lulus, kita ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu berarti kita harus belajar rajin untuk masuk kan, agar tes kita tuh dapat nilai yang bagus agar kita tembus ke universitas impian kita. Nah, ketika kita belajar untuk menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, itu kita mengorbankan, yaitu mengorbankan waktu bersenang-senang dengan teman, mencari hiburan seperti teman-teman yang lain, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih apa efisiensi dan equity itu. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya langka. Sedangkan equity berarti manfaat dari sumber-sumber daya didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Selanjutnya yang nomor 2, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Pengertian biaya merupakan apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam ilmu ekonomi, biasa disebut sebagai opportunity cost, membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif yang akan dilakukan. Seperti contohnya itu kita ingin kuliah atau kerja. Itu kan tergantung diri kita masing-masing. Di antara pilihan kuliah atau kerja itu punya manfaatnya, punya kelebihannya masing-masing. Kuliah mungkin manfaatnya itu kita lebih mengetahui ilmu yang selanjutnya akan kita pelajari ke lebih jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kerja itu kita mendapatkan pengalaman dan langsung mendapatkan gaji. Itu tergantung orangnya ingin kuliah atau kerja, tergantung situasi dan kondisi di dalam keluarga tersebut. Ada anak yang ingin kerja karena sebagai tulang punggung keluarga, ataupun ada anak yang kuliah karena memang ada biaya dan dia lebih ingin lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Atau apakah nanti masuk kelas atau nongkrong di kantin, seperti kayak kita di kelas, mungkin ketika pelajaran waktu siang hari, ketika teman kita menyuruh kita untuk tidak masuk kelas. Nah, itu tinggal pilihan kita. Kita ingin yang baik atau tidak baik untuk diri kita. Itu kita sendiri yang menentukan. Yang ketiga, orang yang berpikir rasional.
Seseorang menentukan keputusan atau pilihan. Orang tersebut bekerja pada pikiran rasional. Seseorang yang menentukan pilihan apakah akan lanjut kuliah atau kerja, yang dipikirkan oleh orang rasional pasti akan membandingkan keuntungan dari pilihan tersebut. Yang seperti saya sebutkan tadi, kayak lanjut kuliah dan kerja itu ada masing-masing keuntungannya. Kuliah kita lebih mengetahui ilmu yang kita dapat, dan kalau kerja kita mendapatkan pengalaman dan gaji. Itu tuh semua tuh ada keuntungannya sendiri, tergantung kita mau apa, kita mau lanjut kuliah ataupun kerja. Yang keempat itu orang tanggap terhadap insentif. Orang akan membandingkan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Jika terjadi perubahan antara biaya dan manfaat, maka perilaku seseorang juga akan berubah. Saat keuntungan atau manfaat yang didapatkan bertambah, maka akan membuat seorang menjadi produktif. Perilaku ini contoh macam reaksi terhadap insentif. Kayak contohnya gini, kita kerja di suatu perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah. Itu pasti mulai jam kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berarti itu kita setiap hari melakukan itu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan kita anggaplah gajinya UMR sekitar 4 juta lebih. Tapi mungkin ada sebagian orang yang ingin punya pendapatan atau gaji yang lebih, yaitu dengan melakukan apa? Dengan melakukan yang namanya lembur. Yang tadinya kita pulang jam 5, karena kita ingin mendapatkan gaji yang lebih untuk memenuhi kebutuhan kita, mungkin untuk hiburan kita, duit lembur itu bisa kita gunakan untuk apapun. Pulangnya jam 5, kita bisa jadi pulang jam 8. Entah 1 jam itu dibayar 80.000 ataupun berapa, itu lumayan. Namanya perilaku merupakan reaksi terhadap insentif. Insentif itu adalah pendapatan. Selanjutnya yang nomor 5, perdagangan menguntungkan semua pihak. Aktivitas perdagangan, baik antar negara atau antar individu, akan menghasilkan barang dan jasa. Melalui perdagangan, setiap pihak akan memproduksi barang dan jasa yang paling dikuasai. Inilah yang disebut dengan spesialisasi. Hasilnya masyarakat akan mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas. Jadi kalau di pasar itu udah pasti yang namanya penjual dan pembeli bertemu ya. Jadi semua pihak, setiap pihak itu akan memproduksi barang dan jasa, dan masyarakat itu dapat memilih. Di pasar itu dapat memilih barang-barang apa yang bagus untuk dirinya, dan harganya pun bersaing. Yang keenam, pasar adalah tempat terbaik untuk mengordinasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya komunikasi antara rumah tangga atau konsumen dan perusahaan atau produksi. Di pasar terjadinya tawar-menawar nilai suatu barang sehingga terjadinya perubahan harga. Adam Smith rumuskan pengamatan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar, bertindak seolah-olah dibimbing oleh invisible hand. Jadi pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan harga yang tawar-menawar, dan harganya pun bisa berubah dengan sesuai dengan duit yang kita bawa, harga yang cocok dengan barang tersebut, dan penjualnya pun merasa bahwa harganya memang segitu. Dengan contohnya tuh seperti pajak yang umumnya dikenakan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat harga pada keputusan konsumen dan produsen. Jadi kalau harga aslinya itu anggaplah sebuah apa ya, kayak panci lah ya. Panci harga aslinya tuh cuma 20.000. Tapi karena ada pajak, entah pajaknya seharga goceng 5.000 ataupun 7.000, itu bisa mempengaruhi jadi lebih tinggi lagi kepada konsumennya. Seperti itu. Yang ketujuh, peran pemerintah dalam mengelola hasil pasar.
Dalam kebanyakan kasus, banyak pasar yang gagal dalam mendistribusikan sumber daya. Disinilah peran pemerintah dalam mengembangkan pasar, yaitu memberlakukan peraturan yang tepat untuk kondisi pasar, melakukan intervensi dalam bidang ekonomi, seperti kasus krisis sekarang yang banyak karena mungkin corona atau pandemi selama 2 tahun ini, banyak perusahaan bangkrut dan pasar yang sepi pembeli. Pemerintah tuh dapat turun tangan dengan melakukan pengembalian alih perusahaan atau yang disebut dengan buyout. Pasar itu sekarang itu sudah mulai sepi karena mungkin banyak toko online yang menjual namanya sayuran yang lebih murah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di pasar. Jadi seharusnya pemerintah punya peran aktif dalam mengolah hasil pasar sehingga pasar itu dapat hidup kembali. Yang ke-8 yaitu standar hidup negara tergantung dalam menghasilkan barang dan jasa. Apa sih yang membuat suatu negara dengan negara lain tuh berbeda dalam satu standarnya? Perbedaannya itu tuh gampang banget ya. Terletak pada kemampuan faktor produksi suatu negara, di mana setiap para pekerjanya mampu menghasilkan barang dan jasa per satuan waktu. Yang mana jika pertumbuhan tingkat produktivitasnya tinggi, maka standar hidupnya pun akan tinggi. Nah, jika suatu negara yang ingin standar hidupnya tinggi, itu harusnya para pembuat kebijakan harus meningkatkan produktivitas. Kayak seperti negara Cina yang kita tahu ya. Itu negara Cina dan negara Amerika tuh kan saling berlomba-lomba dalam menghasilkan produksi apapun. Tapi yang terlalu banyak itu Cina, dari merek handphone, merek apapun, sampai barang-barang tuh Cina. Karena Cina tuh kemampuan faktor produksinya tuh kayaknya cepat gitu. Jadi makanya yang membuat kita banyak mengimpor barang yaitu dari Cina. Yang ke-9, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Tingginya tingkat peredaran uang akibat dari tingginya produksi uang itu sendiri. Jika produksinya terlalu banyak, mengakibatkan penurunan mata uang atau biasa yang disebut inflasi, sehingga harga barang naik karena dari nilai mata uang tersebut turun. Bisa dibilang, jika pemerintah banyak mengeluarkan duit, itu mata uang rupiah kita tuh bakal turun. Yang tadinya 5.000 itu kita bisa dapet permen, dapet makanan, minuman, dapet Indomie dan telur gitu. Tapi karena terjadi inflasi, 5.000 itu malah gak dapet apa-apa, cuma dapet Indomie doang. Jadi bisa dibilang inflasi ini pemerintah harus namanya menekan laju pencetakan uang agar tidak terjadinya inflasi. Dan yang terakhir, yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek dan inflasi. Selain inflasi, masih ada satu dampak buruk ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, yaitu dalam jangka pendek akan menyebabkan pengangguran. Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, tetapi dapat berlangsung bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perkembangan di dalam bidang perekonomian, termasuk memahami siklus bisnis seperti fluktuasi yang tak menentu. Jadi selain dampak dari inflasi penurunan mata uang rupiah terhadap harga barang, ketika inflasi, harga barang itu juga akan naik. Nah, selain harga barang naik, itu juga terjadinya jangka pendek yang menyebabkan pengangguran. Jadi kalau inflasi pasti kan perusahaan akan lebih membuat gaji yang lebih tinggi, tetapi dengan karyawan banyak. Jadi pasti perusahaan akan memangkas yang namanya karyawan sehingga menjadi kecil dan akhirnya pengangguran jadi banyak. Selanjutnya, berpikir secara ekonomis.
Nah, berpikir secara ekonomis itu nih pengertiannya apa sih nih kalau berpikir secara ekonomis? Pengertian berpikir secara ekonomis ini adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang dengan proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Berpikir secara ekonomi adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, harga dan uang, dan seterusnya. Jadi berpikir secara ekonomis itu kayak berpikir tentang kemiskinan, kesejahteraan, harga, uang, pengeluaran, pendapatan, konsumsi, daya beli, dan lain-lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.